Mobil polisi ada di utara. Panjat syukur bisa berkenalan. Banyak teman serasa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para juri Adfest Universitas Indonesia tahun 2022. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara Adfest Universitas Indonesia tahun 2022. Dan yang kami banggakan peserta lomba Adfest Universitas Indonesia tahun 2022. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Kenalkan, kami Tria Sekandi dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Before we start, let us introduce ourselves. Hello, I'm Kansa Karima Zara. Halo, I'm Ayla Ahrisabila. And I'm Santika Rahmat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Peran Perpustakaan Digital Pasca Pembelajaran Daring di Daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Pandemi COVID-19 dan juga globalisasi merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan adanya fenomena ini, terjadi perkembangan di bidang teknologi. Kehadiran platform online sangat menguntungkan pembelajaran daring, di mana salah satu platform yang terus digunakan merupakan perpustakaan online. Perpustakaan digital dapat dijadikan sebagai ruang diskusi bersama yang semulanya dari ruang kelas sekarang beralih ke ruang diskusi yang virtual. Nah, karena sudah beranjak, akhirnya kita mencampurkan dan mengkolaborasikan aksi, yaitu mengkolaborasikan kegiatan yang manual, kemudian disentuh dengan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Namun, tak hanya itu saja, diskusi ini dapat dijadikan dengan dua skema, yaitu skema yang offline dan juga online, di mana ada peserta yang merupakan offline dan juga ada peserta yang juga online. Manfaat perpustakaan digital yang pertama adalah sebagai sarana literasi. Literasi di Indonesia harus terus dilestarikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan layanan inovasi perpustakaan digital yang disediakan pemerintah, yang mana perpustakaan digital ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, bermanfaat sebagai penunjang fasilitas pendidikan di Indonesia, karena sebagai sumber merupakan sumber yang terpenting karena di sini, perpustakaan digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan mengajar yang dilakukan oleh para pendidik dan juga para siswa. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder ini dinilai praktis karena para pengguna atau para peneliti tidak perlu repot-repot turun ke lapangan sebagai alat penentu riset. Dan yang keempat adalah sebagai sumber kebijakan publik. Sumber kebijakan publik ini merupakan sumber terpenting. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perpustakaan digital ini, para pemangku kebijakan publik dimudahkan dengan sistem layanan inovasi perpustakaan digital. Dengan merambahnya internet di daerah-daerah yang dulu lebih sulit dijangkau, implementasi perpustakaan digital di Indonesia telah dilakukan beberapa kali di berbagai tempat. Yang diantaranya adalah Desa Kuwajang di Kabupaten Kampar. Desa Kuwajang ini merupakan daerah 3T, dan penerapan ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan tanpa harus menghilangkan kearifan lokal. Dengan upaya pengenalan dan penerapan yang baik, proyek ini juga berbuah baik, yaitu meningkatnya minat baca dan antusiasme masyarakat terhadap perpustakaan digital. Selain Desa Kuwajang, implementasi ini juga telah dilakukan di SMA Islam Malang yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti Desa Kuwajang sebelumnya, proyek ini juga berbuah dengan baik, yaitu meningkatnya minat siswa terhadap teknologi dalam proses pembelajaran serta membantu dengan baik pengelolaan data guru. Sekilas, implementasi perpustakaan digital ini terlihat sempurna. Namun, layaknya sistem lainnya, sistem ini juga memiliki berbagai kekurangan. Pertama, website ini butuh dikelola secara rutin oleh tenaga profesional, yang berarti sistem ini membutuhkan tenaga manusia tambahan. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi membuka lapangan kerja baru dan membantu menambah penghasilan di daerah 3T. Selain itu, hardware dan software pada sistem ini butuh dicek secara rutin. Masalah yang kedua adalah kurangnya awareness atau pengetahuan masyarakat terhadap teknologi. Beberapa masyarakat di daerah 3T yang baru mengenal teknologi cenderung memiliki pengetahuan minim tentang fungsi dan cara pengoperasian sistem teknologi tersebut. Dalam hal ini, perpustakaan digital.
Selain kurangnya pengetahuan warga, penginputan data pada perpustakaan juga membutuhkan biaya tambahan, yang membuat ini menjadi masalah ketiga. Tidak hanya penginputan data, penjagaan server agar tetap berjalan secara otomatis juga membutuhkan dana tersendiri. Jika program ini tidak direncanakan secara matang, maka kekurangan dana dapat menjadi faktor yang mengancam program kerja. Masalah yang ketiga dari implementasi perpustakaan digital adalah pelayanannya. Tidak jarang terjadi permasalahan pelayanan di perpustakaan digital di daerah 3T. Hal ini disebabkan oleh penyimpanan data yang banyak namun disimpan secara tidak benar. Hal ini mengakibatkan data yang telah tersimpan sulit dicari kembali ketika hilang. Masalah yang terakhir adalah masalah kesehatan. Perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses sarana perpustakaan digital ini memancarkan sebuah sinar yang bernama sinar biru atau blue light. Menurut Amalia tahun 2019, paparan secara konstan blue light atau sinar biru ini dapat memicu kelelahan mata dan gangguan ritmis tidur. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk kepada kesehatan jangka panjang pengguna perpustakaan digital. Untungnya, hal ini dapat dicegah dengan mode malam atau filter sinar biru pada perangkat. Tidak ada gunanya sistem perpustakaan online yang canggih jika tidak ada yang berminat untuk menggunakannya. Maka dari itu, perpustakaan dapat dikembangkan di berbagai macam hal. Yang pertama, memperbanyak variasi buku bacaan. Buku bacaan tidak hanya buku non-fiksi, tapi juga buku fiksi yang meliputi berbagai macam genre. Ketersediaan buku yang beragam diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk membaca. Yang kedua, membandingkan, menerapkan, dan juga mengimprovisasikan sistematika daring suatu lembaga dengan yang lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga telah mengembangkan suatu fasilitas yang berkualitas, di mana hal tersebut dapat ditiru oleh lembaga lain. Dan yang terakhir, penambahan fitur-fitur menarik seperti games literasi yang dapat membuat orang-orang lebih tertarik untuk membaca. Pandemi COVID-19 dan juga globalisasi memunculkan berbagai inovasi, di mana inovasi ini sangat menguntungkan pembelajaran daring. Namun, di balik semua kemajuan ini, terdapat dampak buruk seperti berkurangnya interaksi sosial, dibutuhkannya dana yang lebih, dan juga munculnya masalah kesehatan. Walaupun begitu, dampak buruk tidak dapat menutupi kemungkinan untuk terus mengoptimalkan penggunaan perpustakaan online. Demikian pemaparan singkat dari kami. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Panitia Adves Universitas Indonesia tahun 2022 yang telah memberikan kesempatan bagi kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.